Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Four of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Wands. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan segera terjadi kemenangan besar di dalam kehidupanmu, di mana tergambar di kartu ini seolah-olah kamu sedang menunggangi kuda, membawa bendera kerajaanmu, bendera negaramu. Kamu kibarkan dengan gagah berani, menandakan kamu telah memenangkan sebuah pertempuran yang begitu hebat, sehingga bendera di dalam kerajaanmu bisa dikibarkan dengan merdeka. Oke, inilah yang menggambarkan kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, dikarenakan apa ini bisa terjadi? Nah, karena di sini mungkin terlihat kamu sudah tidak lagi abai, kamu sudah tidak lagi terlena ataupun terbuai akan hal-hal kecil yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Memang ada kemajuan, memang ada peningkatan, tetapi hanya segelintir, hanya kecil. Sehingga pada waktu itu membuat kamu lena, membuat kamu abai, membuat kamu cepat puas. Sehingga di saat kamu merasa cepat puas, di saat itulah usaha yang kamu lakukan tentu akan berkurang. Tentu tidak akan maksimal. Makanya beberapa waktu lalu kamu benar-benar sulit ya untuk meningkatkan, untuk membawa penghasilan yang lebih. Memang ada penghasilan. Memang ada rezeki yang mengalir deras. Tapi jauh dari kata cukup. Karena kamu selalu terbuai, selalu terlena. Ya. Ibaratnya kamu selalu berpuas diri terhadap apa yang sudah kamu dapati. Sehingga di saat ada tugas baru, di saat ada tanggung jawab baru, kamu kelabakan. Kamu sulit untuk menyelesaikannya, sulit untuk memulai. Nah, akhirnya inilah yang mampu kamu ganti. Kamu ganti dengan semangat, dengan komitmen yang lebih baik lagi. Di saat misalnya hari ini
kamu menyelesaikan satu pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Nah, dengan komitmen yang baik pada esok hari, ya, kamu tanamkan di dalam dirimu bahwa harus bisa menyelesaikan dua pekerjaan. Tentunya dengan hasil yang baik. Nah, jadi inilah yang kamu lakukan setiap harinya. Sehingga di saat ada tugas baru, ya, di saat ada pekerjaan-pekerjaan baru, di saat ada kompetisi, di saat ada persaingan-persaingan yang begitu ketat, kamu semakin terbiasa untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi, untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuanmu, karena kamu sudah latih, kamu sudah tempa dirimu. Nah, makanya kali ini benar-benar kamu menemukan banyak kesuksesan, kemajuan, kamu mulai memenangkan setiap sektor di dalam kehidupanmu, mulai memenangkan kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Ya, mulai memenangkan, ya, hati lingkungan orang-orang yang bersangkutan, yang berkaitan dengan kegiatanmu, karena mereka melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, sehingga membawa kemajuan di dalam tim, ya, di dalam pekerjaan, di dalam kolaborasi, sehingga ada rasa senang, ada rasa puas dari lingkungan dan orang sekitar terhadap dirimu. Dan tentunya kamu mulai memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi, karena akhir-akhir ini kamu bisa membahagiakan, memberi kenyamanan, memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Nah, jadi dengan tidak lagi terlena, dengan tidak lagi terbuai, ya, dengan tidak lagi merasa cepat puas, ya, kamu ganti dengan semangat yang lebih baik lagi, sehingga kamu menemukan kemenangan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Nah, inilah salah satu peristiwa, ya, yang membuat kamu akan kebanjiran keberuntungan, akan banyak berkah kehidupannya, dan rezeki akan semakin mengalir deras dari arah mana saja. Karena kamu mampu persiapkan dirimu, ya, mampu menjadi lebih baik lagi, mampu dorong dirimu, push dirimu, challenge dirimu untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, benar kan? Seperti berbanding lurus dengan bottom of the deck tadi, ya. Kartu ini menggambarkan tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang terjadi beberapa waktu lalu di saat kamu lena, di saat kamu terbuai, di saat kamu cepat puas dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapati pada saat itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Meskipun kamu ingin meningkatkan, memajukan, ya, mengembangkan agar penghasilanmu lebih baik, lebih besar begitu. Nah, jadi dengan kejadian ini, dengan beberapa waktu kamu sulit untuk melakukan perubahan-perubahan, dan akhirnya kamu sadar, kesalahan memang ada pada sikap yang kamu jalankan pada waktu itu, yaitu sikap yang cepat puas, ya, selalu terlena, ya, selalu nyaman dengan apa yang sudah kamu dapati. Sehingga seiring berjalannya waktu, kebutuhanmu tentu semakin bertambah. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya yang mungkin di luar perkiraanmu. Nah, pada waktu itulah kamu mungkin sulit untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, ya, kebutuhan yang tiba-tiba ada. Makanya sedikit demi sedikit kamu mulai rubah cara pandangmu, pola pikirmu, ya. Sikap yang cepat puas tadi, ya, sikap yang terbuai dan terlena tadi, kamu ganti dengan komitmen yang baik, harus bisa dorong dirimu,
harus bisa lakukan yang lebih baik lagi. Harus bisa tantang dan challenge dirimu. Bahkan sampai batas yang sangat maksimal. Sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai mampu temukan perubahan-perubahan baik. Peningkatan-peningkatan kecil di dalam kehidupanmu, meskipun kecil. Tetapi dengan setiap harinya kamu lakukan, maka peningkatan yang kecil ini lama-lama akan menjadi besar dan lebar. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini salah satu alasannya, salah satu faktor kenapa kamu mulai bisa membawa perubahan besar di dalam kehidupanmu, di mana sebelumnya sudah sangat lama tidak ada perubahan, ya, sudah sangat lama stuck, berjalan di tempat ataupun bahkan mundur. Nah, ini karena kamu telah temukan keseimbangan di dalam dirimu. Oke, kamu mampu seimbangkan antara pola pikir, cara pandang, cara bertindak, ya, cara berkomunikasi maupun cara menyikapi setiap situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu dengan lebih baik. Nah, jadi di saat kamu mendapatkan hasil dari kegiatanmu, misalnya ya, di saat itulah mungkin pada saat itu kamu merasa, wah, ini bisa cukup nih sampai beberapa hari. Nah, jadi selang beberapa hari itu ternyata tidak cukup. Ternyata di tengah jalannya habis. Nah, cara pandang yang seperti inilah yang akhirnya mampu kamu rubah. Akhirnya di saat kamu dapatkan rezeki, di saat ada pemasukan ya, untuk hari ini, tentunya keesokan harinya kamu harus push lagi, kerja lagi, perjuangkan lagi, sehingga harus memiliki penghasilan lagi. Jadi kamu bisa menyisihkan dana darurat, ya, menabung, menyimpan, ya, sebahagian penghasilanmu tentunya untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang tentunya nanti tiba-tiba ataupun mendadak. Jadi di saat kamu bisa memiliki tabungan, simpanan, dana darurat, kamu akan tenang menghadapi apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan. Nah, ini karena keseimbangan yang mulai terjadi di dalam dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesuksesan. Nah, jadi kamu akan benar-benar merasakan kesuksesan, ya, penghasilan yang ya lebih baik begitu ya. Ada saja peluang, kesempatan, banyak yang ingin bekerja sama, banyak yang ingin menawarkan hal-hal baik, hal-hal hebat ke dalam dirimu. Karena apa? Karena di samping kamu telah bisa seimbangkan dirimu, kamu juga mulai bisa menemukan pemikiran, ide baru, gagasan-gagasan yang baru setiap harinya yang akhirnya bisa kamu eksekusi, yang akhirnya bisa kamu lakukan, kamu wujudkan. Sehingga gagasan dan ide yang baru ini tentunya membawa angin segar bagi tim workmu, bagi teman-teman yang berkolaborasi dengan dirimu, yang bekerja sama dengan dirimu. Sehingga dengan ide yang baik ini, gagasan yang baik ini, kalian bisa sama-sama meningkatkan penghasilan ya di dalam kehidupan, di dalam kegiatan-kegiatan kamu dan timmu, lingkunganmu masing-masingnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi ini juga adalah sebuah fokus, sebuah intensitas, ya, dimana kamu mulai fokuskan kepada pemikiran, kepada gagasan-gagasan baru, kepada ide-ide cemerlang. Karena mungkin kamu harus prepare, ya, di malam harinya untuk kebutuhan keesokan harinya. Nah, jadi mungkin di sini kamu ya sebagian ada yang pekerjaannya itu, kegiatannya itu serabutan ya.
bukan kerja tetap begitu. Nah, makanya kamu harus benar-benar memikirkan langkah untuk esok harinya di malam hari. Nah, jadi di saat beristirahat, di saat sebelum tidurlah kamu mulai memikirkan, mencari ide, mencari gagasan apa lagi nih untuk keesokan hari agar bisa mendapatkan hasil yang baik lagi. Nah, dengan begitu kamu juga tidak lupa gantungkan harapanmu, ya. Ceritakan keluh kesahmu, apa yang kamu inginkan kepada Sang Penciptamu. Lewat cara doa, lewat cara ibadah. Makanya di sini juga tergambar ada kepasrahan. Pasrah tetapi bukan menyerah. Kamu mulai pasrahkan mimpimu, harapanmu, ya, hanya kepada kemampuanmu sendiri dan hanya kepada Sang Penciptamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, kamu semakin matang, ya, semakin bijaksana, ya, semakin mantap di dalam menjalani hari-harimu, ya. Dan di saat itulah kamu muncul kepercayaan diri, ya, optimisme, rasa puas. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik, lebih maju setiap harinya. Ditambah, ya, ada hubungan asmara, hubungan keluarga, hubungan antara kamu dan lingkunganmu menjadi semakin harmonis, menjadi semakin kompak, menjadi semakin saling support, saling dukung. Makanya ada kepercayaan diri yang kamu rasakan. Optimisme untuk terus maju, untuk terus berkembang setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi kamu adalah orang yang benar-benar peka. Kenapa? Karena kamu selalu bisa menjadikan kegagalan, ya, kemunduran, ya, beberapa waktu telah lama tidak ada perubahan, mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga. Jadi, kedepannya kamu akan benar-benar bisa meraih apapun yang kamu inginkan, ya, kesuksesan, kemajuan secara finansial, dan tentunya kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar bisa mengambil pelajaran terbaik dari apa yang telah pernah kamu lalui di dalam kehidupanmu. Oke? Jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu mempersiapkan diri, ya, bersiap menjadi yang terbaik, bersiap untuk selalu tantang, selalu challenge dirimu. Lakukan hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Sehingga kamu akan dapati sebuah peristiwa di mana kamu akan kebanjiran keberkahan, banyak keberuntungan, dan juga rezeki yang akan mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.